Shalom, selamat pagi. Puji dan syukur kepada Tuhan, kita semua dalam keadaan baik, selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Keluaran pasal 20. Sebelumnya marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Sebentar lagi kami akan melanjutkan pembacaan firman-Mu, biarlah Engkau saja yang pimpin. Amin. Keluaran 20, ke-10 firman, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan, Allahmu, dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu. Jangan membunuh. Jangan berzinah. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Peraturan tentang kebaktian, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan, bahwa Aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas janganlah kamu buat bagimu. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat, sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Juga jangan engkau naik tangga ke atas mezbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya." Amin. Makna kitab Keluaran pasal 20 sangat penting karena berisi 10 perintah Tuhan yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Dalam bagian ini Tuhan menetapkan dasar kehidupan umatnya, bagaimana hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama. Berikut makna-maknanya adalah: 1. Tuhan sendiri yang memberi hukum, ayat 1 dan 2. Tuhan memperkenalkan diri sebagai Allah yang membebaskan Israel dari Mesir. Maknanya,
Hukum Tuhan lahir dari kasih dan pembebasan, bukan dari penindasan. Kita menaati Tuhan karena Ia telah lebih dulu menyelamatkan. 2. Mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maknanya, Tuhan harus menjadi yang terutama dalam hidup. Jangan menaruh sesuatu, uang, kekuasaan, manusia, menggantikan Tuhan. 3. Jangan menyembah berhala. Ayat 4-6. Tuhan melarang membuat dan menyembah patung atau berhala. Maknanya, Tuhan adalah Allah yang hidup, bukan benda buatan manusia. Kesetiaan kepada Tuhan membawa berkat bagi generasi. 4. Menghormati nama Tuhan. Ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Maknanya, nama Tuhan harus dipakai dengan hormat dan tulus. Jangan memakai nama Tuhan untuk bohong, sumpah palsu, atau bercanda sembarangan. 5. Menguduskan hari Tuhan. Ayat 8-11. Umat diperintahkan mengingat dan menguduskan hari Sabat. Maknanya, manusia perlu berhenti dari kesibukan dan memberi waktu untuk Tuhan. Ini mengingatkan bahwa hidup kita bergantung pada Tuhan. 6. Menghormati orang tua. Ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Maknanya, keluarga adalah dasar kehidupan. Menghormati orang tua membawa berkat dan umur panjang. 7. Menghargai kehidupan. Ayat 13. Jangan membunuh. Maknanya, hidup manusia sangat berharga di mata Tuhan. Kita dipanggil menjaga dan menghargai kehidupan orang lain. 8. Menjaga kesetiaan. Ayat 14. Jangan berzinah. Maknanya, Tuhan menghendaki kesetiaan dalam pernikahan. Kesetiaan menjaga kemurnian hubungan dan keluarga. 9. Menghormati milik orang lain, jangan mencuri. Maknanya, Tuhan mengajarkan kejujuran dan integritas. Mengambil yang bukan milik kita merusak keadilan. 10. Berkata benar. Ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta. Maknanya, Tuhan menghendaki kebenaran dalam perkataan. Kebohongan dapat menghancurkan kehidupan orang lain. 11. Menjaga hati dari keinginan jahat. Ayat 17. Jangan mengingini milik sesamamu. Maknanya, dosa sering berawal dari hati dan keinginan. Tuhan ingin kita belajar bersyukur dan puas dengan yang kita miliki. Kesimpulan utama Keluaran 20, 10 perintah Tuhan mengajarkan dua hal utama: mengasihi Tuhan dengan segenap hidup, mengasihi sesama manusia. Hukum ini menjadi dasar kehidupan umat Tuhan dan kemudian dirangkum oleh Yesus Kristus dalam perintah untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Demikian pembacaan firman Tuhan, beserta maknanya untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi besok. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.